Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan bahas sedikit tentang perkembangan daripada OJK dan pihak Bapepti gitu kan. Wah kacau sih ini. Amazing ini, amazing. Wah ternyata ini tuh berkembang guys ya. Jadi pemberitaannya kemarin tuh berkembang, ternyata dilirik banyak pihak-pihak yang benar-benar menyerang dari pihak OJK-nya gitu kan. Nah kalau misalkan kalian ingat, jadi gue tuh pernah bahas itu ya. Gue pernah bahas terus nih di sini nih 2 minggu yang lalu nih. Lumayan banget sih komentarnya, ada 544 gitu kan. Dan menurut gue adalah ini salah satu positifnya, bahwa orang tuh sebenarnya pengen lebih mendalami atau pengen tahu perkembangan dunia cryptocurrency di Indonesia gitu kan. Oke, kalau misalkan kalian mau tahu lanjutan daripada kasus ini bukan kasus, ini tuh cerita daripada si OJK dan Bapepti ini yang lagi dar gitu kan. Gue bakalan bahas tuntas di session gue, yaitu di kisah kripto yang keempat. Wah, kalau kalian mau nonton silahkan simak lebih lanjut ya. Oke, gue opening dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh. Oke guys, gimana kabar kalian? Gue harap sehat-sehat selalu dan fit. Pastinya kalian harus fun terus untuk menjalani kehidupan, dan tetap semangat untuk mencari cuannya ya. Dan doain gue juga untuk tetap sehat selalu agar bisa dapat kasih updatean terbaru buat kalian. Dan gue juga doain kalian agar sehat-sehat juga, agar bisa kalian tetap semangat untuk mencari cuan. Oke, buat yang baru gabung di channel gua, jadi channel gua itu adalah channel dimana kalian bisa dapetin update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Jadi kalian di sini bisa banyak banget belajar mengenai pola pikir, sudut pandang, dan pastikan gua benar-benar ngelatih mental kalian dalam dunia cryptocurrency. Jangan sampai ikutan FOMO, jangan sampai pokoknya mental kalian gua benar-benar latih di sini. Makanya kalian tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan info-info updatean terbaru dari channel gua. Dan gua juga ngasih kalian sesuatu nih, hadiah setiap bulan dari gua. Gua ngadain giveaway setiap bulannya. Dan kerennya lagi, gua ngadain giveaway itu setiap bulan dan hadiahnya itu bertambah 1 juta rupiah. Nah, bulan ini gua bakalan kasih kalian, sudah masuk di bulan ketiga, gua ngasih 3 juta rupiah untuk 5 orang pemenang, masing-masing dapatin 600.000 rupiah. Dan itu sangat lumayan banget, kalian bisa nyerok tambah muatan di token-token yang kalian cintai produk. Oke, kalau misalkan kalian mau ikutan giveaway gue, syaratnya gampang aja. Kalian tinggal subscribe channel gue, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar sebisa jari kalian mengetik nih. Nah, kalau misalkan kalian udah, terus jangan lupa follow Instagram gue, yaitu di sini Akai atau Akaindis. Nah, biar kalian gak kelupaan tuh. Dan gue bakal ngumumin di tanggal 28 Februari di tahun 2022. Oke, kita lanjut aja perkembangan mengenai si OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dengan pihak Bapepti ini guys. Jadi ternyata gue baru tahu ternyata ini tuh lagi berkembang juga guys. Ternyata ini berlanjut gitu kan. Oke, gue bakalan kutip dari Detik Finance. Di sini dijelaskan bahwa OJK larang bank fasilitasi kripto. Nah, di sini muncul pertanyaan, bukannya yang atur itu Bapepti ya gitu kan? Kayak iya bener sih gitu kan, ngapain lo OJK gitu. Oke, sebelum itu kita baca dulu nih beritanya guys ya. Nah, di sini dijelasin bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dikritik. Jadi benar-benar mereka tuh mendapat kritikan atas pernyataan yang melarang pihak perbankan untuk memfasilitasi transaksi kripto. Nah, padahal kita udah tahu bersama nih, kripto itu kan udah diakui sebagai salah satu komoditas yang diperdagangkan dengan pengawasan di bawah Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, atau biasanya kita taunya tuh Bapepti gitu kan. Nah, cuman yang jadi persoalannya ini, kenapa ucuk-ucuk nih ada satu lembaga gitu kan yang namanya OJK lah, ini malah kayak melarang untuk memfasilitasi kripto. Kan kacau kan, kocak ini mah enggak.
Oke, kita langsung aja bahas lebih lanjut lagi biar lebih dalam kita tahu gitu kan perkembangannya gimana sih Bang gitu kan. Nah, si OJK ini ternyata dia meminta industri perbankan agar pengguna rekening bank. Nah, di sini nih gua ketawa sih anjir. Pengguna rekening bank tidak dijadikan sebagai penampung dana dari kegiatan yang dianggap katanya melanggar hukum. Jadi apa namanya? Jadi pengguna rekening bank itu tidak dijadikan sebagai penampung dana dari kegiatan melanggar hukum. Nah, gue nggak tahu nih maksudnya apa nih, termasuk kripto. Nah, kocak sih, kacau. Jadi menurut Bapak OJK ini ini tuh kita kayak semacam melanggar hukum gitu. Wah, kacau sih, ini parah nih. Nah, dijelasin lagi, hal itu merupakan buntut dari maraknya penipuan investasi dan kejahatan bermodus skema Ponzi. Wah, kayak gini nih Bapak nih, perlu Bapak riset dulu nih soalnya. Yang jadi persoalannya adalah Bapak tuh sebenarnya melarang sistem Ponzi-nya atau memang skema kriptonya. Jangan dua dijadiin satu Pak, nggak boleh gitu kan, nggak boleh. Kalau mau saklek aja, kalau mau tuh tegas Pak, larang kripto sekalian gitu kan. Yang jadi persoalannya Bank Indonesia aja kemarin ngasih-ngasih si kripto beredar kok gitu kan. Maksudnya beredar tuh bukan dijadikan alat pertukaran ya, alat transaksi bukan, sebagai intinya beredar aja gitu kan ada exchange seperti tiba-tiba dilarang. Nah, aduh, gue nggak tahu ya, Indonesia tuh memang sepertinya kayak labil gitu, kayak dikit-dikit ada menteri nih atau ada seseorang mungkin di balik layar gitu kan, larang aja tuh kripto, bahaya nih buat keuangan rupiah, nanti jatuh segala macam, rugi, investor nggak bakalan masuk di Indonesia, pajak nggak bisa dihituin segala macam, bla 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 bla. Akhirnya kepengaruh, jadinya wah pokoknya buat keputusan ketok palu, dar. Kayak gitu deh guys, kita tuh dihambat untuk menjadi kaya sebenarnya. Giliran kita udah kaya, pajak minta ampun. Buset. Jadi sebenarnya kita tuh mau jadi apa? Jadi kita tuh mau jadi miskin terus di negara kita sendiri gitu kan. Di luar sana tuh, waduh kacau. Di luar sana tuh ya bebas berpendapat. Makanya gue pernah sempat bilang kepada kalian nih, jadi kalau di negara lain itu guys, kalau misalkan kita ambil analogi di Vietnam, jadi kalau di Vietnam itu, kalau kalian mau buka bisnis, asalkan tidak merugikan lingkungan, udah itu toh. Jadi mau persoalan lu mau ada izin usaha, mau persoalan lu mau nggak ada apa namanya, mau persoalan lu nggak ada izin usaha, mau persoalan lu apa segala macam nggak ada PT, pokoknya jalan dulu aja. Gitu kan enak nih kayak gini nih. Jadi coba aja kalau di Indonesia kita lihat, kita tuh kebanyakan ngabisin apa coba, ngabisin modal di depan kan, ngurus izin ini, ngurus izin itu. Giliran kita buka, Satpol PP datang atau instansi apa yang datang gitu kan, wah ini melanggar hukum, wah ini mencemar, lah gimana sih, nggak bisa gitu tuh, kayak gimana ya, dilarang berkembang di negara kita sendiri tuh kacau gitu guys ya. Jadi giliran kripto anak-anak muda, kita tuh harusnya sih bersyukur menurut gue ya, karena anak-anak muda sekarang udah melek cryptocurrency gitu kan. Jadi sekarang sudah kita lihat banyak banget yang anak-anak muda yang sudah mendapatkan cuan banyak, bisa sekolahin dirinya sendiri, bisa nafkain keluarga dia sendiri gitu kan, dari hasil kripto. Aduh, kacau. Oke, lanjut lagi ya, sebelum gue panjang lebar nih ngomong-ngomong ngunek-ngunek gue nih. Oke, nah di sini juga dijelasin bahwa sebenarnya ini menurut penelitian ya. Jadi ada penelitian Institute for Development of Economy and Finance, Nailul Huda, menilai pernyataan OJK itu menandakan adanya ketidakselarasan antar instansi pemerintah. Nah bener kan gue bilang, emang bener nggak ada keselarasan gitu kan. Sebab kripto sendiri itu kan udah dirancang sebagai komoditas oleh Bapepti di bawah Kementerian Perdagangan Kemendak nih kita udah tahu kan. Nah jadi si Bapepti itu sebenarnya udah merancang aturan terkait perdagangan dan pedagang kripto secara resmi gitu guys. Nah kalau misalnya mau dipikir-pikir nih, selama transaksi dilakukan oleh pedagang kripto yang terdaftar diawasi oleh Bapepti gitu kan, nah skema perdagangan kripto layaknya komoditas atau produk derivatif lainnya. Jadi menurut gue tuh kayak aman-aman aja gitu kan, asal lu misalkan exchange lu ada di bawah pengawasan Bapepti aja udah aman itu mah. Kan Bapepti mah udah, bahkan Bapepti digaji kan, nggak digaji tanpa nggak kerja kan, gitu kan nih. Ya pokoknya pemerintah mah digaji pasti kerja,
positif gue kayak gitu sih sebenarnya. Cuman entahlah di jalanannya kayak gimana. Oke, nah di sini dijelasin bahwa dia memahami sudut pandang OJK yang masih mempersepsikan bahwa aset kripto berpotensi sebagai alat tukar layaknya uang fiat. Nah, memang kan bener kan? Jadi sebenarnya negara Indonesia tuh maupun di negara-negara lain menurut gue tuh memang dia sangat-sangat khawatir bahwa khawatirnya si cryptocurrency ini benar-benar mengancam uang fiat ini guys. Jadi benar-benar kayak anjir nih bahaya nih kalau cryptocurrency menggantikan uang fiat nih kayak gini, uang rupiah, uang apa segala macam gitu kan. Wah, kan kita udah tahu bersama bahwa rupiah kan kita udah resmi sebagai bahan tukar menukar ya gitu kan. Kalau dulu kan barter orang tuh kayak beras ke jagung kayak gitu. Sekarang udah ada rupiah, ada uang lah gitu kan. Nah, cuman yang jadi persoalannya itu adalah tapi kan kita udah tahu sejak awal nih, ketika Bapepti memfasilitasinya, kesepakatannya di Indonesia hanya boleh digunakan sebagai aset investasi. Semua udah tahu itu. Jadi bukan alat transaksi. Nah, yang gue sedikit enggak kayak gue nggak tahu ya, maksudnya kan sekelas OJK gedungnya buset tingkat tinggi banget, masa sih nggak ada orang-orang yang riset di situ? Di sana kan banyak S2, S3, S1 gitu kan. Masa nggak ada yang ngeriset dulu habis itu ngasih ke ketuanya gitu kan, nih Pak, nih bahannya yang kita harus mau apa yang Bapak bicarakan nanti. Kan kayak gitu kan, harusnya orang cerdas tuh kayak gitu. Aduh, gimana sih nih Bapak nih? Nah, tadi gue mau bilang apa kan? Nah, pokoknya pada intinya di sini guys. Jadi selama ini Bapepti sudah merilis mana saja pedagang kripto dan koin kripto yang terdaftar dan berizin resmi di Bapepti. Nah, seharusnya itu sudah menjadi cukup acuan untuk melakukan pengawasan dan mengendalikan keterlibatan bank gitu kan. Nah, mana tuh tadi gue baca tuh ya. Bentar. Mana tuh ya? Dia bilang kayak gini nih. Nah, jadi jadi kan gini, dia bilang kayak gini. Nah, atas dasar itu dia menilai ada kejanggalan dengan imbauan dari OJK agar perbankan tidak memfasilitasi transaksi aset kripto. Nah, padahal jadi kan sejak awal Bapepti merumuskan kripto sebagai komoditas investasi, jadi muncul tuh pertanyaan, kan dilarang nih gitu kan. Nah, bagaimana bisa investor membeli atau berinvestasi aset kripto kalau tidak bisa menggunakan rekening bank sebagai jembatan untuk beli atau jual aset kripto ke pedagang kriptonya? Kan ini aset digital. Nah, itu dia. Gua agak sempat mikir nih, apakah kita harus pergi ke pasar loak gitu kan, bilang sama si ibu-ibunya, Bu, saya mau beli kripto Bu ya, tolong ke sana ya, jalan kaki segala macam menuju ke kemana nih? Bapepti gimana sih? Bapepti kok nggak salah di Bali ya? Masa kita harus pergi ke Bali terus antri gitu kan, Pak, saya lagi mau beli kripto ya, silahkan gitu kan mungkin dong. Pakai uang rupiah ambil di bank dulu gitu kan mungkin Bapak. Ya Allah, mikir, tolong dong please. Justru kita tuh karena adanya Bapak, justru kita tuh dimudahkan. Masa iya sih Bapak? Jadi kita mau bayar cryptocurrency tuh pakai apa? Hah? Pakai jagung? Pakai beras? Kan nggak mungkin Pak. Ya Allah, gimana sih? Jadi kalau misalkan Bapak larang nih, nggak boleh memfasilitasi, sama aja Bapak sebenarnya secara tidak langsung bilang bahwa tidak boleh bertransaksi cryptocurrency di Indonesia. Titik gitu Pak. Jangan bertele-tele kemana-mana. Bapak mengikutin saya kalau ngomong, nggak boleh. Saya aja boleh ngomong bertele-tele berbelit-belit Pak. Kalau saya ngejelasin Bapak nggak usah, karena Bapak digaji sama negara. Gitu Pak. Kalau saya mah kan nggak ada yang gaji saya Pak. Oh, ada deh yang subscriber gua. Itu pun kalau misalkan gua terima duit, gua kasih lagi ke mereka kan. Gua ngadain giveaway. Lah Bapak ngadain apa nih? Ngadain giveaway, bagi-bagi uang atau bagi-bagi sembako. Oh, Masya Allah Pak, mulianya kalau kayak gitu. Tapi selama ini nggak ada Pak. Astagfirullahaladzim. Gue gak tahu nih konten gue ya terlalu pedes. Enggak sih, gak pedes mah, ini biasa aja. Ya elah, dikritik gitu doang, kendor. Cemen lu. Harusnya kalau dikritik kayak gini justru bapak-bapak tuh berpikir bahwa oh anjir, nih Bang Akai peduli sama Indonesia, perkembangan Indonesia, berpikir anak-anak bangsa yang sangat masuk akal gitu kan, nggak dipengaruhi sama
area kanan, area kiri. Nggak ada, ini mah 50-50, tengah-tengah, yang penting demi kemajuan Indonesia. Wah, oke. Terus gue dipanggil ke itu kan, ke apa namanya, ke istana gitu kan di Bogor. Wis, selamat datang Bapak Akai. Oh. Gue ngobrol sama Pak Jokowi gitu kan. Wah, keren banget tuh Pak. Jangan panggil Pak. Keren banget. Maksudnya saya jangan dipanggil Pak. Keren banget tuh Bang Akai gitu kan. Wah, mantul banget tuh sarannya. Dan semoga aja kedepannya masih banyak banget anak-anak muda seperti Bang Akai gitu kan. Gerbet gue. Ayah, yang ada nanti gue dipanggil ke ini malah. Astagfirullahaladzim, enggak. Ya helah, ini gue positif ya. Udah gitu aja perkembangannya pada intinya guys. Ini sebenarnya adalah gue berharap bahwa pemerintah kedepannya, maksudnya pihak OJK, please ya, kalau misalkan mau ngambil keputusan, ayo berpikir dulu yang mateng-mateng. Jangan cuma langsung, lagi hype nih kripto, bahas terus ngumumin pengumuman, giliran nanti dituntut sama masyarakat di demo apa segala macam. Gilirannya, ternyata bahan saya salah, ternyata ini nggak riset, ternyata ini apa segala macam. Aduh. Itu mah udah pemain-pemain lama Pak. Kita mah anak-anak modern tuh udah tahu mana bapak alurnya kemana segala macam. Iyalah. Cuman jadi persoalannya adalah banyak anak muda yang nggak malas sama dunia politik. Karena kenapa? Karena nggak pernah didengar Pak. Itu aja. Coba kalau misalnya Bapak denger usulan mereka tuh masih fresh, otaknya masih masih lancar, masih encer segala macam. Jadi otaknya tuh bener-bener berpikir, ngebayangin ini Pak, gimana kalau gini. Bener-bener. Nah, tinggal yang sudah orang yang sudah berpengalaman tinggal bantu tuh, support. Nanti kalau kamu jalannya kayak gini-gini ya, kayak gini, support kayak gitu Pak. Aduh, mana sih nih? Udah gitu aja. Pada intinya sekarang nih, tegaskan nih, mau dilarang beneran, difasilitasi atau enggak gitu. Jangan, kasihan anak-anak Pak yang mau kaya dengan cryptocurrency itu udah banyak Pak, udah banyak juga sih yang nyangkut gitu kan. Cuman kan setidaknya uang mereka tuh ada di situ, bukan sistem fungsi langsung tiba-tiba uangnya hilang, enggak. Yang hilang tuh kalau misalnya dia frustasi, dia cut loss, nah itu baru hilang. Tapi mereka kan udah harus mikir resikonya gimana. Kalau misalkan dia cut loss, resikonya dia, habis itu mungkin dipindahin ke token yang micin, dia mungkin bisa lebih banyak lagi. Kan mereka udah pinter Pak. Tenang aja Pak, ada channel gue, pokoknya ada channel Akai yang selalu membimbing anak-anak muda, anak-anak pemula untuk bisa lebih aman dalam bertransaksi cryptocurrency. Jadi Bapak, saya please harap ya, semoga aja ini diputuskan segera, mau dilarang atau dilarang memfasilitasi atau enggak nih itu. Dan kalau misalkan mau jangan masuk area-area yang sudah ada instansinya. Misalkan Bapak area OJK, udah ini ada nih orang nih, instansi Bapak Peti nih yang ngurusin, udah aman gitu. Ini mah semuanya mau digarap semua. Gaji dikit padahal gaji negara dikit Pak, gimana nih? Udah gitu aja pembahasan kita kali ini guys. Kalau gue kenapa-napa support gue, demo gue enggak lah. Enggak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, enggak. Pemerintah mah adil. Ingat ya, ini saran gue sebagai anak bangsa untuk biar Indonesia lebih maju. Jadi asas gue itu. Jadi oke, semoga kalian mengerti. Oke, gitu aja pembahasan kita kali ini. Dan enjoy selalu channel gue. Sebelum kalian close video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu gak ketinggalan berita update terbaru dari dunia cryptocurrency. Oke, terus titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gue Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.